Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mai Faulandari, NIM 073, kelas HES 6B, mata kuliah Manajemen Sumber Daya Insani. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proteksi human capital dan contoh studi kasusnya. Halo semuanya, pernahkah kalian membayangkan bagaimana rasanya bekerja keras di sebuah perusahaan? Namun, saat terjadi kecelakaan, tidak ada perlindungan yang memadai dari perusahaan kalian. Dalam video ini, kita akan membahas studi kasus nyata seputar pentingnya proteksi human capital atau perlindungan terhadap sumber daya manusia dalam dunia kerja. Yuk kita simak sama-sama. Oke, mari kita mulai dengan contoh studi kasus dan penyelesaiannya. PT Maju Terus ialah perusahaan manufaktur dengan 300 karyawan. Dalam beberapa bulan terakhir, perusahaan ini mengalami lonjakan pesanan sehingga memaksa semua karyawan bekerja lembur nyaris setiap hari. Sayangnya, perusahaan ini tidak mempersiapkan lingkungan kerja yang aman. Tidak ada pelatihan keselamatan kerja, alat pelindung diri tidak tersedia secara memadai, bahkan sebagian besar karyawan belum didaftarkan ke dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Hingga suatu hari, Pak Andi, seorang operator mesin senior, terpeleset karena lantai pabrik licin. Ia mengalami patah tulang dan harus menjalani perawatan selama 2 bulan. Namun, perusahaan tidak memberikan bantuan biaya pengobatan. Bahkan, gajinya selama masa pemulihan pun tidak dibayarkan. Oke, mari kita analisis masalah yang terjadi. Dari kasus ini, kita bisa melihat jelas bahwa perusahaan gagal memberikan proteksi human capital secara menyeluruh. Ada beberapa kesalahan besar, yaitu satu, tidak menjalankan program jaminan sosial seperti BPJS Ketenagakerjaan yang diwajibkan oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011. Kedua, tidak menyediakan lingkungan kerja yang aman, padahal ini merupakan salah satu tanggung jawab dasar setiap perusahaan. Ketiga, mengabaikan prinsip kesehatan dan keselamatan kerja atau K3 yang termasuk dalam kategori proteksi human capital. Jika kita lihat dari 4 faktor proteksi yang disebutkan dalam teori, 1. Responsibility, perusahaan lalai dalam tanggung jawabnya. 2. Effort dan condition, karyawan sudah bekerja keras dalam kondisi tidak layak. Ketiga, government rule, perusahaan jelas melanggar peraturan yang berlaku. Baik, selanjutnya adalah solusi dan rekomendasi. Apa sih yang seharusnya dilakukan oleh PT Maju Terus? Yang pertama yaitu perusahaan wajib mendaftarkan seluruh karyawan ke BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan. Ini adalah salah satu bentuk perlindungan dasar. Kedua, lakukan pelatihan keselamatan kerja dan sediakan alat pelindung diri sesuai standar. Hal ini masuk dalam aspek kesehatan dan keselamatan kerja atau K3. Ketiga, perusahaan harus memberikan kompensasi dan menanggung biaya pengobatan Pak Andi. Ini bagian dari jaminan kecelakaan kerja. Keempat, bentuk tim HRD yang profesional untuk memastikan kesejahteraan dan perlindungan karyawan terlaksanakan dengan baik. Kelima, menciptakan budaya kerja yang sehat dan aman baik secara fisik maupun psikologis. Baik, selanjutnya yaitu kesimpulan dan penutup. Dari kasus Pak Andi, hanyalah satu dari banyak contoh di luar sana ketika proteksi human capital diabaikan. Yang dirugikan bukan hanya karyawan, tetapi juga reputasi dan keberlangsungan perusahaan. Yuk, mulai dari sekarang, kita semua, baik manajer, pemilik usaha, maupun karyawan, harus paham betapa pentingnya proteksi terhadap sumber daya manusia. Karena human capital adalah aset utama sebuah organisasi. Sekian, terima kasih penjelasan dari saya mengenai proteksi human capital dan contoh studi kasusnya. Mohon maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.